Cek, cek. Tanya-tanya Prodi. Halo guys, welcome back to podcast IBM Asmi. Ngobrol asik bareng Asmi, tempat di mana kita akan membahas tuntas tentang jurusan-jurusan yang ada di perkuliahan. Bersama saya Muhammad Zaki Murtado yang akan menemani waktu kalian di beberapa menit ke depan. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang S1 Manajemen, yang videonya ada di atas ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkupnya masih sama, tapi jenjangnya berbeda. Apa tuh maksudnya? Maksudnya kita akan membahas tentang Prodi S2 Manajemen. Dan bersama tamu spesial kita, yaitu Ketua Prodi S2 Manajemen IBM Asmi, Ibu Marisi Pakpahan. Selamat datang Ibu di podcast IBM Asmi. Terima kasih. Boleh Ibu perkenalan singkat Ibu ke teman-teman sekalian? Baik, saya Marisi Pakpahan SEMM. Saat ini dipercayakan oleh pimpinan untuk mengelola kegiatan operasional S2 Manajemen. Tepatnya adalah Ketua Program Studi S2 Manajemen. Oke Ibu, tanpa berlama-lama kita langsung ke pertanyaan yang panas ini Bu. Wow. Yang mungkin sudah ada di benak-benak anak muda, yaitu tentang S2 Manajemen. Ya. Nah, kalau di podcast sebelumnya itu kita sudah berbincang-bincang tentang S1 Manajemen, Bu. Mulai dari metode pembelajaran, kemudian kurikulum, kemudian permagangan. Nah, sebenarnya apa perbedaan mendasar antara S1 dan S2 Manajemen itu sendiri, Bu? Dan bukankah S1 itu udah cukup untuk bisa qualified atau berkarir terjun langsung di dunia profesional, Bu? Oke. Kalau ke S1 mungkin kalian juga sudah dengar apa yang sudah dipaparkan oleh Kaprodinya, bahwa mereka lebih menekankan kepada konsep dasar keilmuan dari manajemennya itu sendiri. Kemudian S1 juga kan lebih menjelaskan tentang operasionalisasi yang harus mereka pahami dalam kegiatan manajemen. Nah, manajemen itu kan luas artinya ya. Tapi kalau di S2 itu istilahnya tadi dia lebih mendalam ya. Di samping dia sudah mendapatkan ilmu manajemen itu, tetapi dia harus mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat itu dalam bentuk pelaksanaan bisnis. Nah, contohnya dia lebih bisa mendalami dalam hal misalnya seperti melakukan riset. Kalau di S1 itu kan dia memahami, begini loh kegiatan operasional SDM misalnya, kegiatan operasional manajemen keuangan ya. Tapi kalau di S2 dia harus sudah mampu ketika ada masalah, ketika ada kendala dengan situasi tertentu, dia harus bisa menganalisis apa sih sebabnya, bagaimana kelanjutannya, apa solusi yang harus dihasilkan. Nah, seperti itu yang perbedaan yang lebih mendalam. Jadi proses pembelajarannya itu lebih mendalam, lebih detail sehingga mahasiswa-mahasiswa S2 itu bisa nanti memberikan sumbangsih pemikiran dia tentang masalah yang terjadi sehingga memberikan solusi yang terbaik untuk aktivitas-aktivitas bisnis yang digeluti. Seperti itu. Oh, berarti sangat signifikan sekali perbedaan antara S1 Manajemen dan S2 Manajemen ya, Bu. Nah, apakah ada benefit tersendiri, Bu, bagi mereka-mereka yang mengikuti pendidikan di jenjang S2 Manajemen? Apakah seperti salary-nya yang bertambah, atau karirnya, atau jejaring sosialnya, Bu? Ya, betul. Jadi kalau S2 ini kan lebih cenderung nanti mereka ditempatkan ke level manajerial ya. Banyak alumni kita survei yang kita lakukan ketika mereka belum S2, lingkup pekerjaannya seperti yang S1 gitu yang operasional. Tapi ketika mereka sudah mendapatkan ijazah S2, mereka lapor nih, saya sudah diangkat jadi supervisor, sudah diangkat jadi manajer. Nah, seperti itu. Jadi ada peningkatan dari sisi karirnya. Tentu kalau karirnya sudah meningkat, pasti akan diikuti pendapatan yang juga lebih besar gitu ya. Terus bagi rekan-rekan yang lain juga saya lihat kepercayaan dirinya makin besar nih. Saya sudah S2 loh, gitu. Jadi ada percaya diri yang semakin kuat dan semakin besar bagi mereka di kalangan lingkungan mereka
berteman ataupun di lingkungan tempat yang lainnya seperti itu. Jadi emang impact dari mengikuti pendidikan S2 manajemen ini sangat besar sekali. Iya, betul. Nah, kemudian apa aja sih yang dipelajarin di S2 manajemen ini? Apakah ada peminatan atau konsentrasi khusus di prodi S2 manajemen? Iya, apa saja yang dipelajari ya, yang banyak ya. Terlebih kalau tadi saya dikatakan bahwa di S1 itu kan konsep-konsep dasarnya ya. Tapi di S2 ini sudah implementasi yang lebih banyak ya, lebih besar. Seperti misalnya kasus-kasus yang bisa mereka tuntaskan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, tipe belajarnya juga kan studi case ya untuk S2 ini. Nah, kalau kemudian berbicara tentang peminatan ya tadi ya, di tempat kita juga S2 IBM ASMI ada beberapa peminatan. Nah, peminatan yang saat ini unggul ya, itu adalah MTL. MTL itu jadi setiap semester itu selalu pasti ada peminatnya, seperti yang tamat dari S1 transportasi laut, yang kerja di pelabuhan gitu ya, itu selalu peminatnya sangat tinggi. Kemudian keunggulan kita juga dikonsentrasi kepemimpinan perempuan ya. Kepemimpinan perempuan ini belum ada loh di perguruan tinggi yang lain. Nah, kita adalah sebagai pionirnya. Nah, Ibu Ketua Yayasan kita ini adalah sebagai penggagasnya ini. Nah, dia sebagai pemimpin ya, di mana-mana dia sebagai pemimpin ya. Pemimpin K3, pemimpin di IBM ASMI ya, sebagai Ketua YLPG. Nah, jadi beliau ini sangat mengharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat atas konsentrasi kepemimpinan perempuan, dan kita sudah menerima satu kelas pernah itu ya, sekitar lebih 27 orang khusus untuk perempuan. Jadi mereka ini dididik untuk siap menjadi pemimpin. Nah, hasilnya mereka ini adalah entrepreneur banyak ya. Kemudian sebagai calon anggota DPR kemarin itu ada, cuma saya belum tahu pasti ya apakah mereka ini diterima apa tidak, belum dapat info lebih jelas ya. Tapi memang dengan banyaknya perhatian kepada bukan maksudnya mengkultuskan gender ya. Tapi seperti Anda lihat sendiri juga di pemerintahan kan sekarang udah banyak pemimpin perempuan gitu ya. Kemudian di anggota dewan dengan aturan 30% perempuan itu sudah diterapkan gitu ya. Jadi mereka-mereka ini perlu dibekali dengan bagaimana sih seni perempuan untuk memimpin orang lain. Nah, di IBM ASMI bisa didapatkan trik-trik seperti itu. Program ini sangat eksklusif sekali. Iya, jadi satu-satunya di IBM. Iya, kepemimpinan perempuan itu. Nah, MTL, MSDM, nah itu adalah yang menjadi konsentrasi kita ya, yang dimaksudkan peminatan yang tadi ya. Ada juga marketing ya. Marketing, dan kemudian ada manajemen rumah sakit. Nah, itu termasuk adalah sebagai peminatan di S2. Nah, saya sedikit cerita, peminatan manajemen rumah sakit ini justru masyarakat yang meminta. Bukan kita yang menawar, mereka bisa nggak dibuatkan kita mengelola manajemen rumah sakit gitu. Oh iya, kita bisa karena konsepnya adalah manajemen ya. Nah, kemudian kita diskusi maunya seperti apa. Nah, mereka menjelaskan jadilah itu. Jadi satu kelas saat itu ya, karyawan-karyawan, ada dokter loh malah ya, dokter di RSUD rumah sakit di Bogor ya. Nah, itu ada banyak, dan beberapa rumah sakit yang ada di Bogor juga mereka dibentuk dalam satu kelas. Nah, ini adalah permintaan khusus untuk kita. Jadi manajemen itu memang sangat luas ya. Jadi manajemen itu bisa dipakai di fungsi operasional mana saja di berbagai sektor kegiatan gitu ya. Tadi ada rumah sakit, kemudian ada kegiatan bisnis, kemudian ada pemerintahan. Nah, memang manajemen itu sangat luas, sehingga untuk menjadi pimpinan, nah ini khususnya tadi itu ya di S2 manajemen ya. Pembekalan tentang leadership yang sangat kuat ya, itu yang mereka dapatkan nanti untuk kuliah menjadi mahasiswa S2 manajemen. Benar-benar definisi bahwa manajemen ini bisa diaplikasikan di sektor mana saja. Di saja. sektor mana saja, sektor industri, sektor jasa, ya kan? Karena prinsipnya akan ada mengelola ya. Yeah. Nah, mengelola apa saja kan gitu ya. Makanya peminatan di S2 itu kan ada beberapa ya, seperti yang tadi saya sampaikan, mengelola rumah sakit is okay ya. Mengelola
transportasi laut is oke, mengelola SDM-nya oke, mengelola marketingnya juga. Nah itu yang ada peminatan di S2 Manajemen IBM Asmi. Tadi juga Itu sempat jadi. disinggung bahwa banyak sekali profesional dari berbagai sektor Ya. yang mengikuti pendidikan S2 Manajemen. Betul. Di IBM ASMI sendiri di S2 manajemennya apakah fleksibel Bu waktunya untuk kelas-kelas pekerja Bu? Ya, fleksibel ya. Kadang mereka yang meminta jadwalnya. Kami bisa nggak, misal kalau dalam kelas yang satu paket gitu ya, bisa nggak kuliah kami hari Kamis, Jumat, Sabtu? Nah, boleh aja gitu. Bisa nggak kami disesuaikan dengan waktu kerja mereka, misalnya ya, kayak yang di RSUD Bogor itu ya. Nah, ya oke, kita akomodir untuk permintaan itu. Jadi sehingga bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan peningkatan pengetahuan mereka. Nah itu bisa kita sesuaikan apa yang mereka minta. Gitu. Fleksibel banget. Fleksibel. Nah selain itu selain di kelas ya Bu? Ya. S2 manajemen itu mahasiswa-mahasiswanya apakah diberikan pelatihan seperti workshop ataupun seminar yang bisa mendevelop dirinya Bu? Oh iya benar. Jadi kan gini, latar belakang dari mahasiswa S2 itu kan beragam ya. Tadi saya katakan bahkan ada dokter loh. Ya, ada dokter, kemudian ada pengusaha, ada guru, dan ada karyawan-karyawan yang di perusahaan-perusahaan swasta, dan ada juga yang di pemerintahan gitu ya. Nah, bagi calon mahasiswa yang latar belakangnya non-manajemen, itu biasanya ada program kita yang dinamakan dengan program matrikulasi. Jadi mereka ini diberikan pembekalan terkait dengan manajemen, sehingga mereka memiliki apa sih inti dari manajemen itu. Nah sebelum mereka masuk nanti memulai kuliah, nah, mereka dibekali itu. Oh ini lingkup manajemen itu adalah A, B, C dan seterusnya, sehingga mereka punya latar belakang tentang manajemen sekalipun mereka tidak dari S1 manajemen kan gitu ya. Karena ini prodi kita ini kan S2 manajemen. Jadi paling tidak mereka memiliki konsep mengetahui konsep-konsep manajemen dasar sehingga ketika kuliah mereka tidak kaku, sudah punya pemahaman dasar tentang itu. Nah selanjutnya mungkin pertanyaan yang bikin teman-teman nih agak ketar-ketir nih. Yeah. Soal biaya Bu, gimana sih skema biaya yang ada di S2 manajemen ini Bu? Oke, untuk biaya itu pimpinan sudah menetapkan ya. Ini bisa disebut jumlahnya. Oke, nah kalau untuk yang semester ganjil ini biaya kuliahnya itu 7.500.000 per semester. Dan ini ada kemudahan ya untuk membayar ya. Itu bisa dicicil 3 kali, kan lumayan ya. Kalau mahasiswanya sambil kerja dengan cicilan 3 kali itu kan cukup sangat membantu mereka gitu ya. Nah di samping itu juga nanti ada biaya di luar yang biaya semester ya. Ada kalau nanti mereka misalnya seminar proposal ada biayanya, kemudian ujian tesis ada biayanya. Dan yang pertama dia masuk tentu ada biaya pendaftaran ya. Biaya registrasi itu registrasi setiap semester ya, awal semester mereka wajib registrasi, ada pembayarannya tapi nggak begitu banyak, kalau nggak salah 250 atau 300 ya gitu, lebih kurang seperti itu. Baru bayar biaya kuliahnya yang 7.500.000 bisa dicicil 3 kali. Nah di semester ketiga nanti kita ini kan 3 semester ya. Paketnya ya 3 semester. Nah, jadi 3 semester dia membayar 7.500.000. Setelah itu nanti ada seminar proposal, dia ada biaya, kemudian ujian tesisnya ada biaya. Nah, itu di luar biaya wisuda juga tentunya ya. Itu kira-kira biayanya. Bisa dibilang worth it lah ya Bu. Ya bisa lah ya, nggak apa namanya. Dia bayangkan loh dengan 7.500.000 itu mahasiswa sudah punya ya pengetahuan yang lebih mendalam. Kemudian kan sistem perkuliahannya juga kan sistem study case ya. Jadi nanti seperti begini, latar belakang mahasiswa kita ini kan berbagai
latar pekerjaan masing-masing ya. Seperti saya sudah sampaikan, ada yang pengusaha, entrepreneur ada ya. Kemudian ada yang level manager juga sudah ada. Kemudian ada bahkan dokter. Nah, ketika mereka belajar satu mata kuliah tertentu, mereka sharing ilmu nih, sharing pengalaman. Yang dokter bicara seperti apa, yang entrepreneur bicaranya seperti apa, kemudian yang tingkat manajerialnya bicara seperti apa. Jadi ini jadi memperkaya ya, memperkaya ke ilmu dasar yang sudah didapatkan tadi. Nah ini Anda bayar 7.500.000 dengan berbagai pengayaan dari berbagai kasus-kasus yang di-share di dalam kelas oleh masing-masing mahasiswa tersebut. Itu Jaki. Catat guys tuh. Iya, ya kan. Skema Jadi biayanya. skemanya biayanya murah, tapi pengalaman di lapangan itu dia dapatkan dengan sharing dari teman itu lebih banyak. Gitu. Jadi ya. diferensiasi backgroundnya itu bisa menjadi daya magnet. Dosen kita juga ada yang praktisi, jadi bukan hanya sebagai dosen murni gitu ya. Dari praktisi banyak, misalnya seperti yang di rumah sakit, ada yang dokter loh, dokter tapi sudah doktor. Jadi dosen-dosen kita ini dokter semua, ya. Jadi coba Anda bayar segitu dengan dosennya dokter, berkualifikasi, sistem pelajarannya yang case study, menambah pengalaman-pengalaman di lapangan yang mungkin mereka tidak dapatkan di satu bidang tertentu, mereka mendapatkan itu. Keren kan? Worth banget tuh teman-teman semua. Nah terakhir Bu nih, pertanyaan pamungkas Bu. Tentang pesan-pesan dari Ibu untuk teman-teman yang ingin melanjutkan S2 atau bahkan yang masih ragu untuk melanjutkan S2 khususnya di manajemen IBMASMI. Oke. Kalau Anda mau jadi pemimpin yang sukses, tentu kuasailah ilmu-ilmu manajemen tadi, gitu ya. Dengan ilmu manajemen Anda ditempatkan di mana saja, Anda pasti akan bisa menangani itu dengan baik, gitu ya. Kemudian manajemen itu adalah mengelola. Jadi mengelola apa saja pun sesuai dengan konsentrasi yang tadi ya. Anda akan mendapatkan trik-trik ilmu dengan kuliah di S2 manajemen ya. Seperti tadi saya juga katakan bahwa kita dibantu oleh dosen-dosen yang berpengalaman ya. Dosen-dosen yang praktisi yang bisa mengkaitkan antara teori dan praktek di lapangan. Tentu dosen-dosen yang praktisi ini sudah memiliki pengalaman yang banyak menghadapi kasus-kasus ya, sampai mereka bisa membuatkan satu solusi. Nah, saya ambil contoh juga ya. Mahasiswa kita melalui penelitian-penelitian yang mereka lakukan di dalam tesis, banyak loh di antara mereka hasil penelitiannya itu dipakai oleh perusahaannya. Gitu. Jadi coba Anda bayangkan bagaimana dosen kita meng-create mereka ya, sehingga apa yang mereka tulis itu bisa dipraktekkan dan bisa menjadi acuan bagi perusahaannya. Nah kan menjadi suatu kebanggaan ya kalau hasil karya kita itu dipakai oleh perusahaan. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Ayo kuliah di IBMASMI, kami akan siap membantu Anda dengan bantuan oleh dosen-dosen yang berqualified, ya, dosen-dosen praktisi yang tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak. Jangan ragu, kami tunggu di S2 Manajemen. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya kali ini. Terima kasih kembali. Wah, komprehensif sekali ya Bu. Di S2 Manajemen ini mahasiswa dicetak sebagai pemimpin, sebagai peneliti, sebagai itu risetor. dia nih. Ya. Dan semoga ini membuka wawasan-wawasan teman-teman sekalian. Nah mungkin itu aja obrolan untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang udah menonton. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Jaki. Dadah semuanya. Dadah.